Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok satu kelas CPBGC ingin mempresentasikan tentang perancangan bangunan jembatan. Izinkan di sini kami untuk memperkenalkan diri. Saya Alfiera Mafiro dengan NIM 302022022 dan kedua teman saya. Saya Nisa Rizky Prastika dengan NIM 3020202145. Saya Maulana Muhammad Dafa dengan NIM 2020-202109. Dengan tugas kami yaitu dosen pengampu Muhammad Rusli Ahyar STM Engineering. Langsung saja kita ke pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nisa Rizky. Ya, kita mulai pembahasan yaitu ada pendahuluan, data teknis, perhitungan pembebanan, permodelan SAP 2000, dan analisa desain. Lanjut ke pendahuluan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu ruas jalan menuju ruas jalan lain yang terhalang atau terputus karena rintangan. Rintangan ada yang berupa faktor alam, berupa sungai, laut, danau, rawa, dan sebagainya, ataupun faktor manusia seperti rel, jalan, desa, dan sebagainya. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Beban dan muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan disalurkan pada batang-batang baja tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang. Peranan jembatan sebagai penghubung antar daerah penting sekali bagi negara maupun pemerintah karena perekonomian, sosial, kebudayaan yang dikembangkan di suatu wilayah agar pembangunan merata. Next. Kemudian data teknis yang pertama yaitu bangunan atas, meliputi tipe strukturnya yaitu rangka jembatan, tipe pratras, tipe lintasan yaitu sungai, batang jembatannya 80 meter, kelas jembatan A, lebar jembatannya 8 meter, jumlah jalur atau lajurnya itu per dua jalurnya itu jaraknya 3 meter, lebar trotoar 1 meter, dan tebal plat beton 20 cm. Lanjut. Yang kedua, struktur atas menggunakan upper backing diagonal dengan profil IWF 300 kali 150. Yang ketiga, material menggunakan rangka baja BJ50 dan pelat betonnya beton bertulang K350 FC 30 MPa. Yang keempat yaitu standar pembebanan menggunakan SNI 1725 sampai 2016 yaitu pembebanan untuk jembatan. Kemudian SNI 2833 sampai 2016 yaitu perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Kemudian tabel resum profil dan material yaitu elemen dan profil. Yang pertama yaitu baja profil HWF, 1 top chord HWF, 2 button chord HWF, 3 diagonal member HWF, yang keempat cross gather IWF, yang kelima top bracing HWF, yang keenam stranger IWF, yang ketujuh pipa railing pipa dengan diagonal 3 inch, yang kedelapan yaitu vertical member IWF. Kemudian beton menggunakan yang pertama plat lantai beton K350 FC30, berat jenisnya 24 kN per meter kubik dengan tebal 200 mm dan lebarnya 8000 mm. Yang kedua trotoar dengan beton K350 FC 29,5 MPa dengan berat jenis 24 kN per meter kubik dengan tebal 300 mm dan lebarnya 1000 mm. Dan yang terakhir yaitu aspalnya berat jenis 22 kN meter kubik dengan tebal 50 mm kali 2. Next.
Kemudian ada gambar tampak depan seperti tampilan tersebut dan yang bawahnya yaitu gambar tampak atas. Next, gambar tampak samping seperti tampilan tersebut. Next. Kemudian ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alfia Ratna. Ya, baik, terima kasih, Mbak Nisa. Untuk selanjutnya itu perhitungan pembebanan, di mana kita memasukkan yang pertama adalah beban sendiri atau struktur atau beban MS. Nah, di sini beban sendiri itu terhitung secara otomatis pada program, yang mana berat sendiri itu meliputi struktur rangka baja, kemudian struktur plat, dan juga plat trotoar. Kemudian yang kedua ada beban mati, tambahan atau MA, yang mana kita memasukkan beban aspal atau overlaid, genangan air, dan juga beban railing. Kemudian ada beban lajur D, nah, DT itu untuk bentang jembatan 80 meter, maka kita menggunakan persamaan BTR, yaitu senilai 6,19 kN per meter kubik. Kemudian nilai BGT-nya yaitu 64,68 kN per meter kubik. Next. Nah, dengan bentang 80 meter, kita mendapatkan nilai FBD sebesar 32% dari grafik di sini. Next. Kemudian, selanjutnya ada beban truk. Next. Nah, di dalam beban truk ini, kita menggunakan truk yang beratnya 500 kN dengan detail yang digambarkan pada model dengan FBD sebesar 32% pada grafik yang tadi. Kemudian dengan roda depan itu beratnya 25 kN ditambah 32% dikali 25 kN yaitu senilai 33 kN. Kemudian roda tengahnya senilai 148,5 kN. Kemudian roda belakangnya senilai dengan 148,5 kN. Kemudian selanjutnya yaitu kita memasukkan beban jalan kaki atau TP. Nah, itu nilainya sebesar 5 kN per meter kuadrat. Kemudian beban gaya rem atau TB, yaitu yang pertama adalah 25% dari berat gandar. Nah, itu besarnya senilai 56,25 kN. Kemudian 5% beban truk dan BTR, yaitu senilai 135,25 kN. Kemudian dari dua beban tersebut diambil nilai terbesarnya TB-nya yaitu senilai 135,25 kN. Kemudian selanjutnya kita memasukkan beban angin pada struktur EWS atau EWS. Nah, di sini kita diasumsikan bahwasanya kondisi jembatan di lokasi suburban, kemudian elevasi struktur dihitung dari permukaan air tanah yaitu senilai 1000 mm. Kemudian V10-nya sama dengan VB 90 km per jam. Kemudian beban angin yang mengenai adalah 30% dari area struktur rangka baja. Next. Nah, asumsinya dapat dilihat di sini di tabel berikut. Kemudian dengan nilai EWS-nya yang tekan itu jadinya adalah senilai 18,75 kN. Next. Next. Nah, kemudian beban angin pada struktur yang tadi yang tekan, yang sekarang hisap, yaitu EWS hisapnya senilai 9,375 kN. Kemudian, selanjutnya adalah beban angin pada kendaraan atau EW1. Nah, di sini diambil dengan nilai beban angin pada kendaraan itu 1,46 Newton per milimeter. Dengan permodelan beban pada plat, yaitu EWL-nya sama dengan nilai beban angin pada kendaraan dibagi dengan lebar plat. Nah, yaitu 1,46 dibagi 6 sama dengan 0,2 kN per meter. Next. Kemudian yang terakhir adalah beban terhadap respons spektrum atau beban gempa. Di sini kita mengambil daerah Semarang, yang mana data beban spektrumnya kita dapat dari https rasad.ciptakarya.pu.go.id tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut, yaitu kelas tanahnya adalah ST atau tanah sedang, kemudian nilai PGA-nya sama dengan 0,4, kemudian MCR-nya yaitu 0,9 gram, kemudian nilai S1-nya sama dengan 0,39 gram. Next. Nah, berikut adalah grafik spektrum respon desain Kota Semarang.
yang mana kelasnya adalah tanah sedang, kemudian PGA-nya 0,4, SS-nya 0,9, kemudian S1-nya 0,3, TL-nya 6, kemudian TO-nya periodenya 0,1, kemudian TS 0,7, STS-nya 0,69, dan SD1-nya 0,5. Next. Nah, selanjutnya kombinasi pembanan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maulana Muhammad Dafa. Ya, terima kasih Saudari Ratna. Untuk kombinasi pembebanan, kami di sini menggunakan 15 tipe kombinasi. Yang kami tekankan pada kombinasi pembebanan jembatan ini, kami lebih menekankan pada kuat jembatan, lalu jembatan pada kondisi ekstrim, yaitu seperti yang dimasuki beban gempa, lalu untuk mengetahui batas layan atau kemampuan jembatan untuk memberikan layanan terhadap beban yang diberikan. Nah, untuk ini adalah permodelan 3D dengan SAP 2000. Kami di sini memodelkan jembatan kami dengan menggunakan desain jembatan rangka tipe peratras. Dari sekian percobaan yang berawal kami membuatnya dari menggunakan tipe Warren, kami mendapatkan hasil yang sangat tidak memuaskan karena hampir semua rangka itu tidak aman. Karena kami mengasumsikan pada awalnya itu kami mengasumsikan bahwa pada jembatan kami akan menerima banyak beban merata. Namun setelah ditilik dan dievaluasi lagi, ternyata jembatan kami lebih banyak menerima beban aksial atau gaya tekan yang sangat besar, sehingga menyebabkan rangka atas itu selalu gagal dan gelagar bawahnya juga gagal. Akhirnya kami mengubahnya menjadi tipe peratras yang di tipe peratras sendiri di sini menggunakan vertical member juga. Vertical member ini kami dengan vertical member ini kami mengasumsikan bahwa gaya tekan dapat kami tahan lebih bagus lagi daripada menggunakan tipe Warren truss. Di sini untuk gelagar bawahnya kami menggunakan tip gelagar bawah dan gelagar atas, lalu juga sistem beban batang diagonalnya juga bagian bracing ini kami menggunakan baja tipe HWF karena pada bagian tersebut batang menerima gaya tekan lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang lain. Karena kami menggunakan jembatan sistem rangka atas yang berarti bahwa rangka pada bagian atas ini sangat berperan besar dalam menerima atau menahan beban yang diterima oleh jembatan. Lalu untuk bagian ikatan angin kami menggunakan profil IWF dan pada bagian vertikal kami menggunakan IWF karena kami asumsikan bahwa pada bagian tersebut akan menerima banyak sekali gaya lentur karena seperti yang kita tahu bahwa IWF itu sangatlah bagus untuk menerima atau menahan gaya lentur. Berikut adalah analisa desain yang kami dapatkan setelah kami run permodelannya. Kita mendapatkan bidang momen seperti ini. Lalu untuk cek rasio. Untuk cek rasio, ini memang terlihat banyak sekali batang yang warnanya merah. Namun setelah kami tilik lagi, pada bagian batang yang warna merah ini ternyata rasionya masih kurang dari 1. Yang berarti bahwa batang tersebut masih bisa menerima beban yang lebih besar lagi. Batang ini masih bisa menerima beban yang lebih besar lagi, namun tetap berwarna merah meskipun koefisiennya rasionya itu kurang dari 1. Hal tersebut kami asumsikan bahwa batang tersebut berada pada kondisi yang tidak stabil yang sehingga menyebabkan pada hasil outputnya ini berwarna merah. Hal tersebut tidak stabil bisa jadi karena
mungkin kesalahan waktu mendesain, yang kedua bisa jadi kurang bagus waktu menempelkan ininya, tapi ini harusnya aman karena koefisiennya masih di bawah 1 dan itu pun rata-rata masih di kisaran 0,3 sampai 0,4 yang berarti masih berwarna hijau. Untuk di bagian bracing atas ini memang yang bagian tengah sini itu dan bagian gelagar bawah sini itu memang berwarna merah dan koefisiennya juga tinggi, itu memang perlu dikaji lagi, sehingga memang kalau diputuskan mayoritas batangnya sudah aman. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada penjelasan yang kurang baik. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.